Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Pujian puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Fadil Muhammad dari kelas B Ilmu Ekonomi angkatan 2020 ingin mempresentasikan video dari tugas MIT perencanaan pembangunan. 3. Jenis-jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, rencana strategis, yang dimana perencanaan ini berisi mengenai uraian kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Yang kedua, rencana taktis, yang dimana perencanaan ini berisi mengenai uraian kebijakan jangka pendek. Dan yang ketiga, rencana terintegrasi, yang dimana perencanaan ini berisi mengenai uraian penjelasan secara menyeluruh. Selanjutnya berdasarkan tingkatan. Yang pertama, perencanaan induk, yang dimana perencanaan ini berfokus kepada kebijakan dalam suatu organisasi. Dan yang kedua, perencanaan operasional, yang dimana perencanaan ini berfokus kepada petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan program-program organisasi. Dan yang ketiga, perencanaan harian, yang dimana perencanaan ini berisi mengenai kegiatan harian yang dilaksanakan secara rutin. Selanjutnya berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, jangka waktu panjang, yang dimana perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan dalam kurun waktu 10-25 tahun. Dan yang kedua, jangka waktu menengah, yang dimana perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan dalam kurun waktu 5-7 tahun. Dan yang ketiga, perencanaan pendek, yang dimana perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dari 7 tahun. Antara perencanaan dan pembangunan, jika diibaratkan dengan mobil dan bahan bakarnya, yang manakah diantaranya perencanaan dan pembangunan? Menurut pendapat saya, perencanaan di sini adalah mobil dan pembangunan itu adalah bahan bakarnya. Karena apa? Bahan bakar itu telah ada sejak dahulu, dan mobil itu adalah sesuatu yang direncanakan sehingga terjadilah suatu perencanaan pembangunan. Selanjutnya, mengapa perencanaan pembangunan itu penting? Karena agar supaya alokasi sumber-sumber pembangunan itu yang terbatas dapat lebih efisien. Di dalam perencanaan pembangunan itu menekankan beberapa aspek. Yang pertama, aspek makro, yang dimana aspek makro ini dia sifatnya menyeluruh atau nasional. Terus yang kedua, aspek regional, yang dimana aspek regional ini membahas mengenai strategi pemerintah dalam mencampur tangani proses jalannya suatu pembangunan di daerah-daerah, yang dimana daerah tersebut termasuk ke dalam daerah nasional, agar apa yang dikehendaki itu dapat terrealisasikan. Selanjutnya adalah aspek sektoral, yang dimana aspek sektoral ini mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi yang berada dalam wilayah perencanaan pembangunan dan dikelompokkan ke beberapa sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, maupun sektor pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa mayasturun. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.